Saudara, saudara perhatikan pada bulan ini kita sedang belajar bersama-sama mengenai connect to Christ. Connect to Christ. Dan waktu saya hanya sedikit karena akan ada baptisan. Tetapi mari kita masuk saja ke dalam renungan hari ini. Saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terpenting adalah untuk connect to Christ. Untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan secara erat, melekat kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Karena jikalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Tetapi seringkali kitanya, saudara, yang tidak mendekat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mempunyai purpose di dalam hidup ini untuk melekat kepada Tuhan, connect to Christ, maka saya percaya Dia yang adalah kasih akan mengalirkan kasih-Nya melalui hidup kita. Sehingga kita bisa saling mengasihi, saling membangun, saling mengenal, saling mengerti. Dan akan ada kesaksian yang indah di dalam gereja ini. Sehingga seperti minggu yang lalu saya kira saya dengarkan khotbah Jesse mengatakan bahwa dunia akan mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Yesus melalui kasih kita. Melalui kasih kita satu dengan yang lain. Nah saudara, sebab itu saya percaya connecting to Christ itu harus menjadi the main point di dalam hidup kita. Nah saudara, kalau kita berkata mengenai connect to Christ, saya percaya hal yang pertama datang ke dalam pikiran kita yaitu kita akan connect to Christ kalau kita berdoa. Mungkin itu yang pertama-tama datang di dalam kepala kita yaitu yes, berdoa adalah connecting to Christ. Tetapi saudara, kalau kita pikirkan di dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen, doa itu sudah menjadi suatu kebiasaan buat kita. Dan tanpa kita sadari, kalau kita ingin belajar mengenai doa, seringkali pikiran kita ini begini, oke saya mau belajar, bagaimana sih caranya berdoa supaya doa saya dijawab. Saya berikan ini di dalam kelas Bible Study. Seringkali fokus kita adalah kita mau belajar berdoa untuk kita bisa berdoa dengan efektif supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Seringkali fokus kita ke sana. Tapi saudara-saudara, sadarkah kita kalau kita mau belajar berdoa atau kita mau berdoa setiap hari dengan tujuan agar supaya Tuhan menjawab doa kita, berarti ini adalah pusatnya aku. Pusatnya adalah aku. Karena aku mempunyai kebutuhan, maka aku berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab doaku supaya aku akan hidup nikmat. Semuanya aku. Doa itu baik, doa itu bagus. Saya tidak mencela doa. That is doa. Tetapi saya mau bawa saudara pada hari ini untuk membalik. Dibalikkan. Bukan yang menjadi pusat adalah aku. Tetapi yang menjadi pusat adalah Tuhan. Di dalam connect to Christ pada hari ini yang akan kita sama-sama renungkan. Yaitu bagaimana kita connect to Christ dengan kesadaran. Bukan aku yang menjadi pusatnya, tetapi Christ yang menjadi pusatnya. Tuhan yang menjadi pusatnya. Itulah kalau saudara perhatikan surat gembala yang saya tulis di dalam Eagle waktu yang lalu, saudara baru terima. Ada judulnya yaitu Be Still. Berdiamlah, be still. Hanya 3 ayat yang saya berikan di dalam majalah itu yang akan kita sama-sama hari ini baca lagi dan renungkan. Saudara. Be still, kalau sudah perhatikan tadi lagu-lagu yang dinyanyikan, semuanya adalah be still. Saudara, kita akan lihat ayat yang saya berikan di dalam majalah Eagle. Mazmur 46 ayat yang ke-11 dalam bahasa Indonesia, kalau saudara bahasa dalam bahasa Inggris ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, dituliskan Mazmur 46 ayat 11, ini adalah satu
satu ayat yang sangat-sangat dikenal orang. Di situ dikatakan Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Bahasa Inggrisnya, be still and know that I am God. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata bahwa ayat ini sebetulnya ditulis pada waktu Raja Hizkia sedang menghadapi tentara Assyria, tentara Syria yang kuat sekali di bawah pimpinan Sanherib. Nah, pada waktu mereka menyerbu, Raja Hizkia adalah raja yang benar di mata Tuhan. Raja yang melakukan kehendak Tuhan di dalam zamannya. Nah, pada waktu itu dia merasa takut akan datangnya serbuan yang luar biasa besarnya. Dan di dalam ketakutan itu dia menjerit kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Saudara, bukankah di dalam hidup kita seringkali kita menghadapi kepanikan. Mungkin kita akan kehilangan pekerjaan seperti tadi Yohan ceritakan. Akan kehilangan pekerjaan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan. Kita tahu cari kerjaan susah di sini. Mungkin kita menghadapi problem rumah tangga. Mungkin kita menghadapi problem suami istri. Mungkin kita menghadapi banyak penyakit dan sebagainya. Ada banyak problem yang menyerang hidup kita. Dan kesalahan daripada kita seringkali kita fokus kepada problem itu. Kita fokus kepada problem itu. Semakin kita fokus kepada problem, semakin kita panik. Semakin kita ketakutan. Semakin pikiran kita menjadi kacau. Sama dengan Raja Hizkia pada saat itu, dia melihat musuh begitu besarnya. Dia melihat kekuatan daripada orang-orang Assyria. Sebab itu dia ketakutan. Dan pada saat itu Tuhan berkata, yang bagus daripada dia datang kepada Tuhan. Pada saat dia ketakutan, dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan hanya berkata, diamlah, be still. Dan bukan hanya be still and know that I am God. Di dalam kita still, di dalam kita diam, saudara. Renungkanlah, pikirkanlah, fokus kepada siapakah Tuhan kita. Bukan cuma diam tidur, tetapi fokus kepada siapa Tuhan kita. Kalau saudara ingat, mungkin bukan Januari ini, Januari yang lalu. Minggu pertama tahun yang lalu, khotbah yang saya berikan mengenai nama-nama Tuhan. Supaya kita mengenal siapa Tuhan. Saya hanya bawakan mengenai 7 nama Jehovah. Dan ada banyak lagi nama Tuhan, saudara. Dari 7 nama Jehovah itu saja, kalau kita renungkan siapa dia, yang kita kenal dari namanya, kita akan menjadi tenang. Jangan sampai 7, saudara. Kalau sekarang saudara mengalami persoalan di dalam hidup, saudara sedang gelisah, saudara sedang takut. Just 1 saja, Jehovah Rohi. Tuhan adalah gembalaku. Saudara sebagai gembala, dia akan memeliharakan kita sebagai domba-dombanya. Dia akan menuntun kita ke rumput yang hijau. Dia akan menuntun kita ke air yang tenang. Dia akan melindungi kita dari binatang yang buas. Dia akan mengurapi kita. Dia akan memberikan kepada kita makanan kita di hadapan musuh-musuh kita. Saudara, kalau kita just melihat, merenungkan Tuhan yang adalah gembala kita. Knowing who He is. Pada saat kita diam, renungkan siapa dia. Be still and know that I am God. Kenali Tuhan kita. Pada saat itu ketenangan akan terjadi. Tenang akan terjadi di dalam hati kita. Yang Tuhan suruh kita be still. Saudara, di dalam doa kita, kalau saudara perhatikan, kita yang aktif terus, saudara. Kita yang bicara terus kepada Tuhan. Coba saudara lihat diri saudara sendiri, evaluate diri saudara sendiri. Kalau saudara berdoa, bagaimana? Biasanya kita doa, mungkin doa pagi, mungkin doa malam, mungkin doa siang. Saudara berdoa, kita berdoa, Tuhan. Mula-mula mungkin kita berkata, terima kasih buat ini, terima kasih buat ini, terima kasih buat ini. Kemudian kita bilang, Tuhan saya ini menghadapi ini Tuhan. Kemudian ini Tuhan, Tuhan tolong saya ini Tuhan, bukakan jalan bagi saya Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita terus yang ngomong, saudara. Kita yang bicara pada Tuhan dan kita mengharap setelah kita selesai, amin, kemudian kita pergi entah kita kerja atau apa, dan kita mengharapkan bagian Tuhan adalah jawab. Saudara, padahal kalau saudara
mempelajari firman Tuhan benar-benar. Saudara terutama sudah pelajari dari Efesus. Segala yang kita butuhkan saudara-saudara, sudah Tuhan berikan pada kita. Sudah Tuhan sediakan bagi kita. Itu bagian Tuhan, that is grace. Grace itu Tuhan sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Apakah yang kita butuhkan? Kita butuhkan provision, Tuhan sudah sediakan. Kita butuhkan kekuatan, Tuhan sudah sediakan. Kita butuhkan jalan keluar, Tuhan sudah sediakan. Kita butuhkan damai sejahtera, Tuhan sudah berikan. Karena rohnya bersama-sama dengan kita, saudara. Tuhan sudah berikan semuanya. Kita tidak perlu lagi minta untuk Tuhan lakukan bagi kita. Tetapi itulah kebiasaan kita karena kita diajari dari dulu untuk berdoa seperti begitu. Dan kita sekarang dengan habit berdoa kepada Tuhan begitu. Seakan-akan Tuhan tidak melakukan apa-apa. Saudara, Tuhan sudah selesai. Pada waktu dia di kayu salib dia katakan it is finished. Bagian Tuhan sudah selesai. Tuhan sudah provide segala-galanya buat kita. Sekaranglah tinggal bagian kita untuk menerimanya dengan iman. Grace is bagian Tuhan. Faith adalah bagian kita untuk menerimanya. Tetapi kalau kita lihat yang kita sebut doa, kita terus yang berkata. Padahal saudara kalau kita pikirkan, apapun yang akan kita katakan pada Tuhan, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Yang penting adalah kita perlu mendengarkan apa yang Tuhan mau. Itu yang lebih penting. Bukan mengatakan apa yang kita inginkan. Tuhan sudah tahu. Saudara. Tetapi apa kehendak Tuhan, apa yang ada di dalam hati Tuhan, itu yang perlu kita tahu. Nah Tuhan ajari kita, be still kata Tuhan. Diam, nanti kita akan belajar, saudara, diam itu gak gampang. Karena kita kebiasaan apa? Karena kita manusia ingin mengontrol situasi. Kita pikir kita pinter, saudara. Kita pikir kita pinter. Dan itu terjadi sekali lagi, saya selalu bawakan. Sejak manusia memakan buah pohon pengetahuan. Itu yang kita pikirkan. Mari kita lihat satu ayat lagi yang saya berikan pada situ, yaitu dari Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30 dan 31. Di sini Tuhan mengkontraskan. Ini juga sudah dinyanyikan dan kita sudah tahu ayat ini, sudah hafal. Ayat yang sangat penting, yang sangat terkenal. Ayat 30 Tuhan mengatakan ini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kita lihat di sini. Tuhan berkata, orang muda dan teruna. Kita lihat, kalau kita melihat kehidupan manusia dari umur 0 sampai umur 100 dianggap. 0 sampai 100. Pada masa kita menjadi teruna atau muda, disitulah letak waktu masa di mana kita paling kuat. Kekuatan kita ada pada saat kita teruna, pada saat kita muda. Di situ letak kekuatan kita, disitulah kita paling strong, paling kuat. Tapi Tuhan katakan di sini, orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31-nya. Tetapi, Tuhan kontraskan dengannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara, Tuhan mengkontraskan kehidupan orang-orang muda yang kuat, yang hebat, yang semangat, yang luar biasa. Yang di dalam keadaannya seperti itu, ini describe kita saudara manusia. Yang merasa kita mampu, yang merasa kita pinter, yang merasa kita hebat saudara. Orang yang seperti itu kata Tuhan, mereka terjatuh, tersandung. Mereka menjadi lesu, menjadi lemah. Tetapi Tuhan katakan, kalau kita mau jadi kuat, kalau kita mau benar-benar kuat, Tuhan katakan, nanti-nantikanlah Tuhan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang seperti Raja Wali. Jadi saudara bisa bayangin, Tuhan kontraskan teruna yang kuat, dikontraskan dengan kita, kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan. Teruna bisa berlari, tetapi kita akan menjadi seperti Raja Wali yang bukan hanya berjalan, yang bukan hanya berlari, kita akan bisa terbang. Seperti itu. Kuncinya adalah
di dalam menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Nah saudara, kalau kita menanti itu bagaimana? Menanti, kita tahu menanti. Sekarang saudara bayangin, saudara mempunyai suatu appointment dengan seseorang yang sangat penting, yang saudara sudah nanti-nantikan, saya kepengen ketemu dengan orang itu. Dan kita punya appointment dengan orang itu jam 3 sore. Tetapi kita nggak punya kendaraan. Misalnya saudara nggak punya kendaraan. Ada teman saudara yang baik hati dan katakan, oke, saya jemput kamu. Saya akan datang ke rumah kamu jam 2. Jam 2. Appointment-nya jam 3. Saya akan datang ke rumah kamu jam 2. Saya akan pick you up. Bawa kepada orang itu. Waduh, saudara excited. Pada harinya saudara sudah excited kepengen ketemu orang itu. Maka saudara sudah siap-siap jam 1 saudara siap-siap. Jam 1.30 saudara sudah ready. Nah sekarang tinggal menunggu orang yang akan menjemput saudara. Karena saudara begitu excited, saudara lihat jendela, kok nggak datang-datang ya. Saudara pergi, wah mungkin keluar. Sampai keluar halaman, lihat nggak datang-datang teman saudara. Kemudian saudara bilang, waduh coba saya pergi ke perempatan jalan. Pergi ke sana, sampai balik lagi, sampai keringatan. Saudara, orang itu nggak datang-datang. Dia janji jam 2. Sekarang jam 1.45, saudara gelisah, saudara. Kegelisahan kita, kegelisahan saudara, segala usaha, segala kekesalan saudara tidak akan mempercepat kedatangan orang itu. Kalau saudara percaya kepada sahabatmu yang akan menjemput jam 2, you trust him. Saudara, tenang. Duduk, bacalah buku, duduk. Sebab saudara yakin jam 2 pasti dia datang. Kegelisahan kita, ketakutan kita, rasa eager kita tidak akan membuat kedatangan dia lebih cepat. Enggak. Yang Tuhan mau, kita harus mempunyai sikap yang demikian pada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan, trust Him. Apa yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya, pasti Tuhan penuhi. Pasti. Yang menjadi problem adalah seringkali kita yang tidak sabar. Kita yang dipenuhi oleh ketakutan. Dan kita harus melihat kekhawatiran kita, ketakutan kita sebagai dosa. Karena Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. 1 Timotius 1 ayat yang 7. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah spirit yang memberikan love, power, and sound mind. Saya sudah pernah terangkan mengenai hal ini. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang mendatangkan power, love, and sound mind. Nah, yang menjadi problem mengapa kita takut adalah karena kita tidak mendisiplin mind kita. Tuhan sudah memberikan kepada kita roh yang mendisiplin mind kita. Yang kita perlu hanya satu, Tuhan, disiplin my mind. Pikiran saya ini lari ke sana, lari ke sini, saya takut, saya kecewa, saya ini. Dan selama pikiran kita tidak rest, kita akan terus ketakutan, gelisah. Sulit buat kita untuk diam, menanti-nantikan Tuhan, sulit. Sebab itu kita harus belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, trust Him. Tuhan tidak akan pernah terlambat. Tetapi Tuhan juga tidak kecepatan, saudara. Sebab itu kalau kita ada di dalam keadaan yang mungkin mengkhawatirkan kita, menakutkan kita, percaya, Dia gembala kita yang pasti memberikan pertolongannya pada kita. Tidak mungkin terlambat. Jadi nantikan Tuhan di dalam hidup kita. Nantikan Tuhan. Jangan gelisah. Yesaya pasal 30. Satu ayat lagi yang saya berikan, Yesaya pasal 30. Kalau saudara baca di Yesaya pasal 30, Tuhan marah kepada orang Israel karena pada waktu mereka menghadapi problem, mereka lari ke Mesir. Mereka meminta pertolongan Mesir. Saudara,
Seringkali kita juga demikian. Pada saat kita menghadapi problem, kita cari manusia. Siapa yang punya kekuatan? Siapa yang punya uang? Siapa yang punya hikmat? Siapa? Saudara, my question selalu, where is God? Di manakah Tuhan? Kita adalah bait Allah. Tuhan di dalam kita. Tapi seringkali kita cari yang lain. Nah, saudara, Tuhan mau mengajarkan pada kita. Pada waktu Tuhan marah kepada mereka karena mereka mencari Mesir. Kemudian di dalam ayat 15 Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu diselamatkan. Bertobat apa? Bertobat dari perbuatan mereka yang salah. Tuhan sedang berkata pada orang Israel, kamu sudah mencari pertolongan kepada manusia. Kamu telah bersandar kepada manusia. Kamu telah bersandar kepada Mesir. Bertobatlah daripada tindakanmu yang salah itu. Sama dengan kita. Kalau kita mencari pertolongan manusia, mencari pertolongan siapa yang pintar, siapa yang hebat, siapa yang kaya, bertobatlah saudara. Bertobatlah. Dan Tuhan kata bertobat. Dengan bertobat dan tinggal diam. Sekali lagi. Jadi ada banyak di dalam firman Tuhan perkataan diam. Be still, be still. Sebab pada saat kita still di hadapan Tuhan. Pada saat itulah waktu kita mengenali Tuhan. Pada saat itulah kita bisa mendengarkan yang Tuhan mau apa. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau sehingga kita bisa menyenangkan Tuhan. Nah Tuhan katakan di sini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, keselamatanmu akan datang. Sama dengan Raja Hizkia, karena dia datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, be still, diam saja. Aku yang perang. Perang saudara, orang Syria mereka tidak perlu maju berperang. Orang Syria mati semua, sudah mati semua. Tuhan sudah hancurkan mereka semua. Dan kemudian dia katakan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang, tenang. Jangan panik, jangan heboh, jangan marah, jangan kesal, jangan kecewa. Saudara, tenang, tenang. Ya tapi bagaimana kalau dia salah? Ini gereja ini bagaimana? Bagaimana kalau gereja salah? Saudara-saudara, mungkin Pak Sujo udah bilang, kalau kita jalan salah yang ditunjukkan oleh GPS benda mati saja saudara, bisa berkata pada kita, recalculating. Kalau kita sudah sedang berjalan, GPS berkata untuk belok ke sini, tapi kita tidak belok, saudara. Kita salah jalan kan? Kita salah jalan kan? Kalau kita salah jalan aja, GPS aja bisa berkata. Dengan kata, udah gak apa-apa. Saya calculate lagi supaya kamu kembali lagi ke jalan yang benar. Itu GPS, saudara. Bagaimana lagi dengan Tuhan kita? Apalagi Tuhan kita. Masa sih kalau kita, misalnya kita jalan salah langsung dihajar sama Tuhan, mati dah kamu. No way, saudara. Dia gembala kita. Dia gembala kita, dia tahu sifat domba itu selalu nyasar. Sifat domba itu mau jalan sendiri, mau karepnya sendiri. Tuhan sudah tahu, itulah sebabnya Tuhan mengumpamakan dirinya sebagai gembala dan kita ini domba. Tuhan sudah tahu manusia itu mau jalan sendiri dan Tuhan katakan don't worry, oke, kamu sesat. Saudara kalau nanti pelajari mengenai Mazmur 23, gembala itu membawa dua, yaitu staf dan gada. Saudara perhatikan, staf itu gunanya buat apa? Kalau staf itu adalah ada tongkat yang ada hooknya. Kalau dia melihat dombanya nyeleweng ke sana, saudara, itu tongkat itu panjang, tinggal digitukan aja lehernya, hook balik. So don't worry, jangan panik, jangan gelisah, jangan ribut. Saudara, di dalam semuanya, kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan itu setia.
Tapi kita harus belajar rest in God. Belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Kita belajar, jangan sok pinter. Jangan mau mengatur sendiri, tetapi kita harus datang ke Tuhan dan be still di hadapan Tuhan. Saya ingat sekali pada waktu gereja ini mau dibangun. Saya ingat dan saya sudah berkata kepada banyak saudara pada saat itu tahun 1999. Saya ceritakan bahwa terus terang hati saya tidak setuju membangun gereja. Saya bilang saya tidak setuju membangun gereja. Mengapa? Karena di dalam saya pikir rohani saya yang tinggi. Ngapain uang jutaan dibuat bangunan? Kan lebih baik dikasihkan missionary, lebih baik kan untuk menarik jiwa-jiwa, untuk menolong jiwa-jiwa. Kenapa buat bangunan ini? Itu di dalam pikiran saya. Dan saya pikir saya benar. Dan saya pikir saya sangat rohani. Dan saya pikir saya pasti benar di hadapan Tuhan. Nah pada waktu itu, tapi saya enggak bilang kepada pimpinan, semua pimpinan gereja sudah in one accord mau bangun. Saya enggak ribut sama pimpinan, saya diam aja, saya datang ke Tuhan. Karena saya berkata ini gereja ini Tuhan yang bangun kok. Gereja ini punya Tuhan kok. Saya enggak perlu berontak atau begini. Saya datang ke Tuhan dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana Tuhan? Pimpinan di sini semua sedang merencanakan mau membangun gereja. Saya bilang, bagaimana caranya? Saya bilang, karena saya harus khotbah saudara. Saya khotbah, saya bilang, bagaimana kalau saya bertentangan dengan kehendak mereka? Nanti khotbah saya bagaimana? Khotbah saya bisa bertentangan, ini kan kacau. Jadi saya bilang, bagaimana Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan untuk khotbah supaya bagaimana khotbahnya? Saya bilang, saya enggak setuju sama mereka. Karena saya datang ke Tuhan, saudara. Tuhan itu jawab, Tuhan itu setia. Dan Tuhan berkata kepada saya, why not? Kenapa kamu gak setuju? Nah sebenarnya Tuhan kan udah tahu hati saya. Saya bilang, ya karena saya bilang duitnya kan lebih baik, itu jutaan Tuhan. Lebih baik kan buat begini, lebih baik buat begini. Dan di situ Tuhan berkata kepada saya, kamu itu melihat bata bangunan ini. Kata Tuhan, aku melihat manusianya. Tuhan berkata, jangan lihat kamu sedang membangun gedung. Aku mau menggunakan pembangunan gedung ini untuk membangun the people. Manusianya yang Tuhan mau bangun. Tuhan mau membangun kita di dalam iman kita. Tuhan mau membangun unity kita. Tuhan mau membangun penyerahan kita kepada Tuhan. Tuhan mau membangun manusianya. Building ini hanya alat. Hanya alat yang kita bangun supaya kita manusianya dibangun oleh Tuhan. Dan saudara, saya bilang, wow, itu suatu revelation. Kenapa saya katakan revelation? Enggak pernah ada di dalam otak saya. Yang pikiran saya cuma satu, ngebangun ini gedung. Saya bilang, this is not right. Tapi Tuhan bilang, no. Gedung ini yes akan dibangun. Tapi you have to see, you are building the people, bukan ininya. Yang pentingnya itu adalah the people. Pembangunan gedung ini hanyalah alat. Tetapi manusianya yang aku akan bangun. Manusianya yang aku akan bangun. Unity dari kasihnya. Dan pengorbanan mereka. Kasih mereka. Iman mereka. Akan Tuhan bangun. Dan saya bilang, wow saya gak pernah mikir soal itu. Dan saudara kalau kita datang kepada Tuhan. Tuhan setia. Tuhan jawab. Setelah saya tahu that is the purpose of God. Saudara saya berdiri di sini dengan teguh, dengan keyakinan. Saya tahu apa yang harus saya katakan karena saya tahu itu yang Tuhan mau. Nah saudara, kita harus datang pada Tuhan. Kita harus datang benar berdiam diri. Kita jangan cuma mau tahu kita yang paling benar. Tetapi kita harus bilang, maunya Tuhan apa? Dan dengarkan maunya Tuhan apa. Dan itu yang Tuhan katakan pada kita. Dan pada saya pribadi. Jadi Tuhan katakan, dengan tinggal diam, dengan tenang, dengan tinggal tenang dan percaya, kata Tuhan, terletak kekuatanmu. Nah, kalimat selanjutnya di sini, this is kita. Tetapi kamu enggan. Tetapi kamu enggan. Enggan itu segen, gak mau saudara. Disuruh datang ke Tuhan, suruh be quiet di hadapan Tuhan tuh gak mau. Sobat saudara jujur, kita selalu mau ngomong terus sama Tuhan. Kita disuruh diam itu enggak mau. Saudara Tuhan tahu. Yang maunya kita apa? Lihat di ayat 16-nya.
Setelah Tuhan berkata, tetapi kamu enggan. Kamu berkata ayat 16-nya, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maunya gitu. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Itu maunya kita. Nah, Tuhan berkata, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Kata Tuhan, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara, kalau kita mau jalan terus, jalan cepat, maunya sendiri, cari pertolongan sana sini. Kita tinggalkan Tuhan. Tuhan berkata, kamu mau naik kuda tangkas? Berarti kita akan lari mendahului Tuhan. Tuhan berkata, pengejarmu, iblis akan lebih kuat daripada kamu. Akan lebih kencang daripada kamu. Dan Tuhan katakan demikian. Jadi that is yang kita mau, manusia itu maunya demikian. Dan saudara, Tuhan katakan, be still and know that I am God. Kalau kita mau connect kepada Tuhan sekarang ini, bukannya kita yang berbicara, bukannya kita yang mau mengontrol, tetap izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan. Belajar be still. Kalau saudara baca sendiri nanti di dalam Ibrani pasal 3, pasal 4, saudara bisa baca sendiri. Bagaimana di dalam Ibrani Tuhan mengatakan orang Israel mau dibawa ke tempat ras Kanaan. Tempat yang penuh dengan air susu dan madu. Tempat di mana mereka akan menempati rumah-rumah yang tidak mereka bangun. Mereka akan menuai tanaman yang tidak mereka tanam. Itu adalah suatu tempat rest. Mereka enggak usah ngoyo bekerja, saudara. Dikasih tempat itu, tidak ada yang masuk, saudara. Cuma 2 orang yang masuk. Karena apa? Mereka enggak mau rest. Sepanjang perjalanan 40 tahun. Mereka selalu pikir, enak Mesir, enak Mesir, enak Mesir. Mesir itu apa? Your way of life. Tanah perbudakan, diperbudak oleh iblis. Dan saudara, lihat, sebab itu nanti kalau saudara baca di dalam Ibrani pasal 4, di situ dikatakan bahwa sekarang buat kamu semua kata Tuhan, masih ada 1 hari perhentian. Sebab itu kata Tuhan, berusahalah untuk masuk. Di dalam bahasa Inggrisnya, you must labor to enter the rest. Aneh kan saudara? Masa untuk rest itu labor? Kerja keras untuk rest. Saudara, kalau saudara udah capek kerja di kebun, sekarang spring, saudara kerja kebun, udah capek, sekarang saudara mau rest. Ya restnya tinggal lie down, tidur saudara. Gampang kan rest. Tapi to enter the rest of God, kita mesti labor. Perang dengan keakuan kita saudara. Enggak gampang, makanya dikatakan, tetapi kamu enggan. Saudara, hari ini mungkin kita bilang, apa sih bistil, suruh diam. Apa sih diam sih gampang? Enggak gampang saudara. Kalau kita mau jujur, tidak gampang berdiam di hadapan Tuhan. Kita mesti labor to enter the rest of God. Kita harus berusaha untuk enter the rest. Belajar dengarkan apa yang Tuhan mau. Dan kemudian kita obedient untuk menyenangkan Dia. Pusatnya Dia, bukan aku. Dia, saudara. Kita diciptakan untuk Dia. Semuanya untuk Dia, untuk kemuliaan bagi namanya. Beberapa saudara akan dibaptis. Saya sebentar lagi waktunya udah habis saya tahu. Saudara akan dibaptis. Baptisan adalah langkah ketaatan pertama dari hidup saudara. Langkah ketaatan yang pertama. Karena Tuhan berkata kalau engkau percaya dan dibaptis. Kemudian setelah saudara nanti dibaptis, the next langkah buat semua saudara yang sudah dibaptis. Yang saudara perlu tanyakan, apakah saudara sudah melangkah yang kedua? The next langkah sampai the rest of your life adalah untuk belajar hidup dipimpin oleh Roh. That's it, saudara. Kehidupan orang Kristen hanya hiduplah dipimpin oleh Roh. Setelah saudara nanti dibaptis, the next step adalah belajar hidup dipimpin oleh Roh. Bagi saudara yang sudah dibaptis 20 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, mari tanyakan kepada diri saudara masing-masing. Apakah saudara sudah memasuki langkah yang kedua? Hidup dipimpin oleh Roh. Kita berdoa sebentar. Terima kasih Bapa. Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau mengasihi kami, Engkau gembala kami. Ajari kepada kami Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ajari kami untuk bisa be still di hadapan Engkau Tuhan. Menyadari siapa Engkau adanya. Bersandar kepadamu penuh.
hidup hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biar kami boleh connect to you Lord, di dalam different way. Bukannya kami yang menjadi pusat, tetapi Engkau yang menjadi pusat hidup kami. Thank you Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.